Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) membatalkan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin Hamas Mohammed Deif. Perintah itu dibatalkan pada Rabu, 26 Februari 2025. Diketahui pembatalan itu dilakukan selesai adanya konfirmasi bahwa Deif telah terbunuh pada Juli 2024 lalu. Dikutip dari The Jerusalem Post, mulanya ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan atas Deif pada November 2024. Selain Deif, surat perintah penangkapan itu juga ditujukan pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Surat perintah penangkapan itu dikeluarkan untuk Deif meski kala itu Israel telah menyatakan bahwa bos Hamas tersebut telah tewas. Militer Israel IDF mengklaim pihaknya telah menewaskan Deif dalam serangan udara di Al-Quds. Hamas sendiri pun telah mengabarkan bahwa Deif tewas pada awal November lalu. Meski begitu, ICC menyatakan bahwa pada bulan November, pihaknya tidak dalam posisi menentukan apakah Deif terbunuh atau masih hidup. Karena itulah, surat perintah penangkapan tetap dikeluarkan. Dengan dibatalkannya surat perintah penangkapan Deif, kini hanya tersisa surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan Gallant. Pihak berwenang di Gaza mengecam video AI yang diunggah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu, 26 Februari 2025 lalu. Rekaman tersebut dikecam lantaran mempromosikan rencana Trump untuk memindahkan paksa warga Palestina. Dalam video singkat itu, Trump seolah memberikan gambaran pada rakyat Palestina terkait rencana pembangunannya. Gaza 2025 digambarkan Trump memiliki pantai eksotis hingga gedung-gedung pencakar langit. Dikutip dari Tribun News, otoritas Gaza sontak mengecam video yang dibagikan Trump di platform Truth dan Instagram itu. Ismail Al-Tawabta, kepala kantor media pemerintah Gaza, menyatakan video tersebut merendahkan martabat. Menurutnya, klip itu mencerminkan pola pikir kolonialis yang memutarbalikkan kenyataan. Ia lantas menyebut tindakan Trump itu sebagai upaya putus asa untuk membersihkan etnis. Ismail pun menegaskan bahwa pihaknya mengutuk keras video tersebut. Pejabat Palestina itu kemudian meminta masyarakat internasional untuk mengekang retorika Trump. Selain itu, ia juga meminta agar dunia mendesak Israel bertanggung jawab atas pemindahan paksa warga Palestina dan pelanggaran yang dilakukan. Israel dikabarkan siap memperpanjang gencatan senjata di Gaza. Namun tentu saja Israel meminta agar Hamas membebaskan lebih banyak sandera. Rencana itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar pada Kamis 27 Februari 2025. Dalam konferensi pers di Yerusalem, Sa'ar menyatakan bahwa delegasi Israel akan pergi ke Kairo, Mesir untuk melakukan negosiasi. Dikutip dari Anadolu Agency, sejauh ini 25 tawanan Israel dan 8 jenazah sandera telah diserahkan Hamas. Jumlah tersebut sebagai ganti atas lebih dari 1.100 tahanan Palestina yang dibebaskan dalam kesepakatan gencatan senjata tahap pertama. Israel memperkirakan masih ada 59 sandera yang ditawan di jalur Gaza dengan sedikitnya 20 orang yang masih hidup. Pihak Zionis pun berharap agar para sandera itu dapat dibebaskan saat tahap kedua gencatan senjata di Gaza diberlakukan. Tahap kedua gencatan senjata di Gaza sudah ada di depan mata. Hamas dan Israel pun dikabarkan memulai negosiasi mengenai fase kedua tersebut. Dikutip dari AP News, perwakilan Israel dan mediator yakni Qatar dan Amerika Serikat memulai diskusi mengenai tahap kedua gencatan senjata itu di Kairo, Mesir. Dilaporkan para mediator turut membahas cara untuk meningkatkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza. Pembicaraan tahap kedua gencatan itu dimaksudkan untuk menegosiasikan pemulangan sandera Israel dari tangan Hamas. Begitu pula pembebasan tahanan Palestina dari penjara-penjara Israel. Beberapa jam sebelum negosiasi dimulai, pejabat Israel menegaskan bahwa negaranya tak akan menarik pasukan dari koridor strategis di jalur Gaza. Penolakan Israel itu dinilai dapat mempersulit negosiasi dengan Hamas dan mediator. Seiring dengan itu, Israel juga menyatakan masih ada sekira 59 tawanan yang tersisa di Gaza. Warga Gaza tampak bersemangat menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Meski dilanda perang dan banyak bangunan hancur, warga Gaza tak gentar.
Mereka saling bahu-membahu menyiapkan tempat salat dari puing-puing masjid yang dihancurkan Israel. Para warga Gaza berusaha untuk merenovasinya dengan peralatan yang sangat terbatas. Dikutip dari Tribun News, Jumat 28 Februari 2025, sejumlah masjid hanya menggunakan plastik sebagai atapnya. Seperti diketahui, hampir semua masjid di Gaza rata dengan tanah akibat serangan masif yang dilakukan pasukan Zionis. Dari 1.245 masjid yang ada di Gaza, sebanyak 814 masjid hancur lebur, sedangkan sisanya mengalami kerusakan yang cukup parah. Namun di tengah keterbatasan itu, warga Gaza menunjukkan semangat luar biasa dalam menyambut bulan Ramadan. Sebanyak 157 tentara Israel tewas dalam 3 jam. Militan Hamas dinilai memberikan pukulan besar pada Israel beberapa jam pertama dalam serangannya pada 7 Oktober 2023 lalu. Menurut hasil investigasi, Hamas disebut berhasil mengalahkan pasukan Israel dalam waktu 2 jam saja. Sebagian besar komandan tingkat menengah IDF pun tewas. Dikutip dari Tribun News, Jumat 28 Februari 2025, Hamas menarget pangkalan udara Angkatan Udara Israel dengan tembakan roket berat. Dalam penyelidikan terpisah kinerja militer Israel pada 7 Oktober 2023 lalu itu digambarkan sebagai kegagalan bersejarah. Bahkan pejabat senior militer Israel pun mengakui hal itu. Serangan pasukan Israel di tepi barat kian intensif. Operasi militer Israel itu memasuki hari ke-37 pada Jumat 28 Februari 2025. Pasukan Zionis melanjutkan pengepungan terhadap Tulkarm, Nur Shams, dan desa-desa di sekitarnya. Dikutip dari The New Arab, serangan Zionis itu telah meluas ke kota-kota lain di tepi barat utara, termasuk Nablus dan Salfit. Pasukan Israel diketahui turut menargetkan kota-kota Palestina, termasuk Gablan dan Timta. Di tengah penyerangan itu, militer Israel IDF turut menangkap 2 warga Palestina. Di Jenin, IDF melakukan 2 penangkapan, 1 warga Palestina dari Tamta dan 1 lagi dari Ya'ab. Pada Rabu 26 Februari 2025, IDF dikabarkan melakukan penggalian dalam yang mencapai lebih dari 3 meter di beberapa lokasi di Kamp Jenin. Mereka juga mengepung kamp tersebut dan mencegah para pengungsi kembali. Israel akan melakukan pembatasan keamanan di kompleks Masjid Al-Aqsa Yerusalem selama bulan Ramadan. Juru bicara pemerintah Israel David Mencer mengatakan pembatasan itu diberlakukan seperti tahun-tahun sebelumnya. Dikutip dari Kompas.com Jumat 28 Februari 2025, pembatasan itu diklaim akan menarget orang-orang yang berusaha memicu kekerasan hingga serangan. Pelaksanaan Ramadan tahun ini bertepatan dengan masa gencatan senjata di Gaza. Namun sayangnya warga Palestina tak bisa leluasa beribadah di Masjid Al-Aqsa. Pasalnya, Israel menerapkan peraturan ketat dalam pembatasan keamanan tersebut. Di tahun sebelumnya, hanya pria berusia 55 tahun ke atas dan wanita di atas 50 tahun saja yang diizinkan masuk ke kompleks masjid. Ribuan petugas kepolisian Israel pun dikerahkan di seluruh kota Yerusalem. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.